Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Satu. Kami Para kiai masuk pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi setia pada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Kami para kiai masuk pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi menolak dengan tegas siapa saja baik perorangan maupun kelompok yang berusaha membelokkan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami para kiai masuk pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi yang memiliki paham ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah siap menjaga marwah para muassis Nahdlatul Ulama dengan tegas menolak siapa saja baik perorangan maupun kelompok yang berusaha membelokkan sejarah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami para kiai pengasuh pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi siap mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia dan laskar Sabilillah. Salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil. Luar biasa. Memang gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini bisa dirasakan manfaatnya. Sehingga kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bagaimana ikrar pengasuh pondok pesantren se-Banyuwangi ikut bergabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini menunjukkan kemanfaatan, kemaslahatan pergerakan PWI LS ini bisa dirasakan oleh semua orang. Yang paling menonjol itu adalah pelurusan sejarah, terus pendawiran anjlok, saudara-saudaraku. Betul. Kemarin Habib itu dengan PD-nya mengatakan bahwa dirinya itu dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Tapi hari ini mereka pucat pasi karena tidak bisa membuktikan. Sehingga mereka tidak punya senjata untuk memperdayai umat. Dawir itu kan memperdaya. Karena pengen cuan, mereka akhirnya memakai senjata dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Ini luar biasa. Banyak saudara-saudara kita, khususnya kiai-kiai pesantren yang terselamatkan dari pendawiran. Pendawiran anjlok, remuk sekarang kabeh. Malu mereka. Yang punya malu. Walaupun ya masih ada 1-2 itu yang tidak punya malu. Ya memang kalau dipikir, ya ngapain diterus-teruskan ngaku cucu Nabi kalau tidak bisa buktikan. Semua orang bisa ngaku-ngaku. Akan tetapi membuktikannya itu loh yang susah. Iya kan? Sebagaimana kami juga bisa mengaku sebagai cucu Nabi.
Akan tetapi kami kesulitan untuk membuktikannya karena tidak punya data gitu loh. Terus genetika kami jelas jauh kan gitu loh, jauh beda. Jadi jelas, sehingga para pengasuh pondok pesantren Sebanyuwangi ikrar menyatakan sikap bergabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tentu ini dalam rangka bukan hanya karena pendawiran yang seperti dilakukan para kabid, akan tetapi dalam rangka apa? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana banyaknya makam-makam palsu yang di atas namakan kabid, terus makam-makam pribumi berubah namanya menjadi kabid. Terus bagaimana para kabid bikin narasi, bikin framing seakan-akan yang paling berjasa dalam hal apapun yang ada di Nusantara, di Indonesia ini adalah kabid. Tentu ini bertolak belakang dengan fakta sejarah. Karena mereka mempunyai ambisi ingin menguasai Nusantara untuk masa yang akan datang. Ya, untuk menjaga status mereka sebagai zuriyah Nabi, tapi untuk jangka panjangnya mereka akan menghegemoni, menguasai semuanya. Itu pasti itu. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh para kabid ini. Termasuk mendistorsi sejarah. Entah itu sejarah NU, sejarah Jatman, ataupun sejarah siapa yang mengislamkan orang Nusantara. Mereka klaim bahwa yang berjasa besar mengislamkan orang Nusantara itu kabid. Wali Songo mikir dulu. Tidak ada Wali Songo. Gitu loh. Jadi bisa dipahami arahnya mereka itu kemana. Jelas kan? Jelas. Semua pahlawan nasional diklaim oleh mereka bahwa Cut Nyak Dien adalah golongan kabid, Teuku Umar kabid, Tuanku Imam Bonjol kabid, Pangeran Diponegoro kabid. Semuanya kabid. Kita tidak dapat apa-apa, saudara-saudaraku. Pribumi Nusantara yang berdarah-darah untuk memerdekakan kita, leluhur kita, tidak dianggap, semuanya diklaim, dihak ciptakan oleh para kabid Dobolowi. Wah, ngeri kalau melihat perilaku-perilaku mereka itu. Akhirnya fakta-fakta inilah yang membuka kesadaran para pengasuh pondok pesantren Sebanyuwangi untuk menyatakan sikap bergabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena ini pergerakan yang penuh dengan kemanfaatan, kemaslahatan dalam rangka menjaga ajaran Wali Songo, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga marwah jamaah kita, Jamiah Nahdlatul Ulama yang kemarin diacak-acak, didistorsikan sejarah pendirinya. Ngeri. Waktunya kita ambil sikap, kita tentukan pilihan. Kalau bukti sudah terpampang di depan kita, terus apalagi yang kita tunggu? Ayo kita gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebagaimana yang disepakati oleh kiai pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi ini, yang kita semua sudah menyaksikan cuplikan videonya. Luar biasa ini. Ini seharusnya membangkitkan hiroh semangat kita. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat sejarahnya diobok-obok, diobrak-abrik, akankah kita diam melihat fakta seperti itu? Dilakukan oleh sekelompok orang yang punya ambisi ingin menguasai Nusantara. Tentu bagi kita yang mempunyai jiwa patriotik,
jiwa nasionalis akan bangkit dan akan menolak itu semua karena bertentangan dengan fakta sejarah yang ada. Itulah pernyataan sikap dari pengasuh pondok pesantren para kiai sepuh yang ada di Banyuwangi ikut gabung dalam barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Nusantara adalah milik kita, saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.